Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara menginstal atau memasang ARD di hosting dan juga nanti support SSL, karena bawaan asli dari ARD dia tidak support SSL. Nah, mari kita langsung mulai saja. Yang pertama, silahkan login ke akun cPanel masing-masing ya, atau kalau yang di VPS ya silahkan sesuaikan. Kita buat subdomain terlebih dahulu untuk nanti bisa diakses oleh klien. Kita mulai ke menu domain, kemudian pilih ke submenu subdomain. Di sini saya akan memberikan subdomain misalkan demo ARD. Kemudian domainnya silahkan nanti dipilih sendiri sesuai yang teman-teman miliki. Di sini saya pakai faisalmart.xyz dengan dokumen rootnya nanti menyesuaikan. Kemudian kita create. Tunggu sampai nanti sukses terbentuk subdomainnya. Jangan lupa siapkan terlebih dahulu nanti yaitu file yang dibutuhkan, yaitu file aplikasi ARD dan juga file SQL-nya ya, dalam bentuk file SQL, database SQL-nya. Jika teman-teman belum punya, di deskripsi akan saya sertakan juga nanti link downloadnya, termasuk ARD, aplikasi ARD yang support dengan SSL. Jadi nanti saat klien atau guru mengakses tidak akan muncul iklan-iklan ya. Nah, subdomain kita sudah terbentuk. Kemudian kita buat akun database ya, akun MySQL database yang terkoneksi dengan domain kita yang sudah kita buat tadi. Nah, kita bentuk ke database MySQL database. Kemudian kita buat nama databasenya. Misalkan tadi demo ARD ya. Kita buat nama databasenya adalah demo ARD juga. Create database. Oke, sudah terbentuk. Kita kembali atau go back kalau di sini bahasa Inggris. Kemudian di sini untuk yang database Faisal Raw ARD tadi, demo ARD itu belum ada privilege usernya. Nah, ini. Nah, di sini masih kosong ya, karena belum kita hubungkan akun database-nya yang bisa mengakses untuk database demo ARD ini tadi. Nah, kita ke MySQL user. Nah, usernya silahkan, misalkan saya buat MySQL usernya adalah demo ARD. Kemudian passwordnya silahkan menyesuaikan. Password atas dan bawah harus sama. Kemudian create user. Terbentuk. Kemudian ke bagian bawah add user to database. Nah, ini untuk menghubungkan antara user yang kita buat tadi dengan database nanti ARD. Tadi yang kita buat adalah demo ARD. Kemudian database ARD yang akan kita buat adalah demo ARD. Ini. Kemudian klik add. Kemudian tentukan privilege-nya. Nah, nanti akun ini bisa apa saja. Nah, kalau saya pilih semua saja amannya. Lebih mudahnya seperti itu. Nah, kemudian klik make change. Nah, sudah terhubung antara user dan database-nya. Kemudian kita ke file manager untuk mengupload tadi file-file aplikasi ARD dan MySQL. Nah, untuk MySQL nanti melewatnya phpMyAdmin. Di sini kita upload dulu file
aplikasinya ya. Tadi di domain kita adalah demo.ard.faisalmat.xyz. Nah, kita cari di dokumen rootnya tadi, karena tadi taruh di luar. Nah, di sini masih kosong ya. Kita coba akses demo.ard.faisalmat.xyz. Nah, masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, kita upload. Nah, di sini sudah saya siapkan file aplikasinya. Klik select, pilih lokasi di mana ada file ARD kita. Nah, ini file saya. Dan kita upload. Select, tunggu sampai 100% sampai komplit ya, berwarna hijau. Kalau belum berwarna hijau jangan diklik go back atau keluar dari ini, karena nanti akan gagal. Nah, kalau sudah warna hijau seperti ini berarti sudah terupload. Kemudian kita back, kemudian kita ekstrak, karena akan lebih cepat kita dalam bentuk file zip ya, keseluruhan kita kompres dalam satu file bentuk zip, kemudian diekstrak daripada kita ngupload satu-satu. Kecuali kalau kita pakai FTP mungkin bisa lebih cepat. Nah, kalau ini lumayan lebih cepat seperti ini. Kemudian kita ekstrak. Ekstraknya di lokasi dokumen root yang kita buat tadi adalah ini, demo ARD. Langsung saja biar tidak usah di dalam subfolder lagi. Klik ekstrak file. Sudah terekstrak, sukses. Ini filenya. Kemudian kita ke menu database, aplikasi, config, database.php. Nah, kita sesuaikan ini dengan akun yang kita buat tadi, akun database yang kita buat tadi. Hostname-nya jangan lupa, yang harus diperhatikan adalah hostname. Di sini untuk hosting saya adalah localhost. Kemudian usernya tadi adalah Faisal demo ARD. Kemudian passwordnya ini sesuaikan juga dengan yang teman-teman buat tadi. Kemudian database-nya, nama database ya, database yang kita buat tadi sama Faisal demo ARD. Ini passwordnya tadi. Sudah tersimpan. Kemudian kita coba akses lagi. Nah, sudah masuk, tapi ini belum ada database-nya. Jadi nanti walaupun kelihatannya sudah berhasil, saat kita klik menu salah satu submenu ini jenjang, maka dia akan error. Atau pas login dia akan error. Kita coba. Nah, ini saya yang MTS, misalkan ini. Nah, error ya, karena memang database-nya belum ada, belum kita hubungkan dengan domain kita ini. Nah, cara menghubungkannya, nah, kita upload dulu file SQL database-nya melalui phpMyAdmin. Di sini saya sudah menyertakan juga ini file SQL-nya. Ada dua tipe, nanti bisa diupload dalam bentuk SQL langsung, atau kalau terlalu besar kita bisa kompres juga dengan file zip dengan aturan penamaannya nama file .sql.zip. Nah, nanti ada keterangan di phpMyAdmin-nya. Nah, oke, tadi database-nya adalah demo ARD. Nah, ini ya, demo ARD. Kemudian nah di sini masih kosong, kita klik tab import.
Kemudian di sini, nah ini untuk uploadnya, filenya, penamaan filenya boleh .sql.zip atau langsung .sql saja. Biasanya kalau .sql itu besar kalau bawaan ARD, lebih dari 1 MB. Kalau mau cepat dibuat dikompres dulu dalam bentuk zip ya. Choose file, nah, pilih file, arahkan ke file database-nya. Tadi saya buat yang ini. Klik open. Kemudian scroll ke bawah, klik go atau kirim kalau bahasa Indonesia ya. Kita tunggu sampai sukses ya, selesai, nanti berwarna hijau ada keterangannya. Kita tunggu sebentar. Untuk aplikasi yang saya set ini belum support SSL ya, nanti kita ubah biar support SSL. Kita cek SSL nya apakah bisa. Nah, ternyata saat kita pakai mode HTTPS SSL berantakan tampilannya. Nah, nanti kita buat agar dia support SSL. Nah, jadi nanti tampilannya tidak berantakan seperti ini. Jadi bawaan dari ARD dia tidak support SSL. Jadi ini harus HTTP bukan HTTPS. Nah, lumayan lama untuk importnya, tergantung koneksi. Dan karena file ARD juga lumayan besar database-nya, apalagi jika sudah ada data-datanya banyak sekali. Nah, sudah selesai import database MySQL-nya, file SQL-nya. Nah, di sini sudah terisi semua. Entity school-nya masih kosong. Ini nanti yang terisi untuk data madrasah kita. Nah, kita coba untuk login ya. Saya coba untuk yang madrasah saya. Oke, berhasil. Di sini sudah keterangan selamat datang Proktor MTSN UTBS ya. Kalau di sini muncul nama madrasah, artinya kita berhasil login. Nah, kita cek tadi yang entity school kosong. Kosong ya, berarti nanti setelah kita refresh harusnya muncul ada satu data, satu baris, yaitu milik kita tadi yang saat kita login. Kita coba refresh. Ya, sudah jadi satu, yang isinya adalah data madrasah kita. Sudah terisi semua ya. Nah, di sini saat kita taruh di hosting atau kita online kan, nah ini sangat rawan untuk ada madrasah lain. Jika nanti madrasah lain ada yang tahu domain kita, alamat URL ARD kita, maka akan madrasah lain bisa login juga. Nah, karena di ARD itu bisa multi login madrasah, tetapi untuk data rapotnya ini yang tidak bisa multi, nanti akan berantakan jadinya ya. Nanti saat cetak rapot, nah nanti akan sangat merepotkan kita sendiri jika ada lebih dari satu madrasah. Nah, maka dari itu kita nanti juga buat cara untuk melognya biar tidak ada madrasah lain yang bisa masuk ya. Meskipun nanti dia bisa masuk, tetapi saat dia login dia bisa masuk tapi tidak bisa input data, dan saat dia logout otomatis datanya nanti terhapus sendiri ya, semacam hanya login sementara saja. Nah, caranya kita buka di entity
school tadi. Nah, ini entity school. Kemudian klik tabel struktur. Di tab struktur ya. Kemudian kita tambah satu file lagi, satu kolom ya. Misalkan saya tambah satu kolom di setelah Proctor font. Saya tambah sini. Kemudian isi semua ini tabel ini. Misalkan namanya adalah kunci ya, tabel kunci. Kemudian tipenya integer, kita buat ini nanti default value-nya mau dibuat berapa, ini nilainya kita sesuaikan, misalkan hanya 1 digit lah ya, kita 1 digit. Kemudian di bagian default kita as define, kita tentukan nanti nilainya, biar nanti kalau saat ada madrasah lain ikutan login dia tidak tahu nilai ini, maka dia juga otomatis nilainya akan sama. Kalau nilainya sama, maka akan tertolak, nanti tidak bisa login, tidak bisa tersimpan datanya. Misalkan saya pakai angka 9 ya, ini sebagai as define-nya. Kemudian dan kita save, maka di tabel entity nantinya di kolom paling kanan akan ada kolom tambahan, yaitu kolom kunci. Nah, kita cek, klik browse ya, jelajah. Kita cek di bagian kanan. Nah, ini kunci ada 9, tetapi di sini dia belum primary key atau unique ya. Kita buat unique biar nanti kalau ada yang double otomatis ada peringatan errornya. Struktur tadi ya. Kemudian ke kolom kunci. Nah, ini kolom kunci, kemudian buat di sini more, buat unique. Oke. Oke, berhasil. Maka akan ada tanda ikon kunci di sini. Artinya ini sudah primary ya. Tidak boleh ada data yang sama muncul nanti. Jadi nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil melog database kita biar tidak ada madrasah lain yang ikut nimbrung nantinya ya. Kita cek sini. Nah, sekian tadi adalah pemaparan cara menghostingkan ARD. Nah, di sini juga tadi masih not secure ya, SSL-nya tadi belum kita atur. Nah, untuk SSL nanti saya kasihkan file langsung yang bisa langsung jadi SSL. Jadi satu, jadi kalian tidak perlu men-settingnya ya, teman-teman tidak perlu men-setting ya. Di sini akan saya tunjukkan saja cara settingnya, tapi nanti untuk di file yang akan saya sertakan itu sudah dalam bentuk yang support SSL, jadi tidak perlu yang cara pemasangannya ya. Ini hanya saya tunjukkan saja sekilas. Kita ke file manager, di bagian config. Nah, di bagian config inilah yang pengaturan tentang SSL-nya. Nah, kita refresh saja, saya sudah menyiapkan untuk yang support SSL. Forward ya, replace saja, timpa. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek. Nah, ini depannya kita kasih HTTPS. Jika muncul tombol kunci berarti berhasil dan tampilannya tidak akan acak-acakan. Nah, ini sudah secure ya. Nah,
sudah tidak acak-acakan. Kita coba kembali ke halaman pertama. Nah, sudah normal ya. Kalau tadi kan acak-acakan. Nah, sekian dari saya. Jika kurang jelas ya mohon maaf, karena ini memang baru pertama kali membuat tutorial ya. Jika masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.